billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini kembali mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, hati yang bening, bersih, tulus, dan ikhlas bagi kita semuanya, agar dapat kita bersama-sama mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula, menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Begitu banyaknya nikmat-nikmat itu tidak akan mungkin kita pernah mampu menghitungnya. Dan bahkan dari sedikit sesungguhnya nikmat yang kita sadari keberadaannya, boleh jadi sedikit pula yang kita menyampaikan terima kasih kepada Allah atas keberadaannya. Dan bahkan betapa ironinya sesungguhnya kurang peka kita di dalam melihat dan menyikapi nikmat yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Dan baru terasa nikmat itu ada ketika nikmat itu telah dikurangi atau bahkan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada lain Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah di dalam kebersamaan kita seperti ini. Kita memohon pula kepada Allah semoga Allah lembutkan hati ini. Allah hadirkan kepekaan di dalamnya. Sehingga kita mampu melihat, menelisik bahwa tidak terhingga sesungguhnya nikmat yang telah Allah anugerahkan itu. Sehingga kalau senang hati ini dipenuhi oleh rasa syukur hanya semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita mendapati bahwa sesungguhnya begitu sedikitnya ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka mudah-mudahan rasa syukur yang melimpah itulah yang akan membuat kita bahagia. Dan bahwa betapa sesungguhnya ketika Allah memberikan ujian kepada kita semuanya, itu adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Allah mengingatkan kita agar kita segera kembali kepada jalan Allah. Tidak ada penolong sejati di dalam kehidupan ini, melainkan hanya kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita hantarkan di pagi hari ini, Allah bukakan lebih luas lagi kemudahan bagi kita semuanya untuk menghantarkan rasa syukur itu. Dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Kebahagiaan yang bukan dikarenakan ada sesuatu yang melekat di dalam diri kita, tetapi kebahagiaan sejati adalah ketika Allah memayungi kita semuanya dengan limpahan rahmat, barakah, dan ridhonya. Mudah-mudahan pula melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita telusuri dan kita baca dan kita dengarkan, kita simak dengan sebaik-baiknya setiap pagi, terus merupakan cara kita memohon kepada Allah. Semoga Allah membukakan pintu ampunan dan taubat bagi kita semuanya. Seraya pula kita memohon semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca setiap pagi ini, Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk dapat menyerap dan mendapatkan kesan mendalam dari pesan-pesan yang Allah hadirkan di dalamnya.
Dan semoga semuanya ini menjadi bagian dari hikmah serta hidayah dan inayah yang Allah hantarkan untuk kita semuanya. Dan semoga pula kita diberikan keistiqomahan untuk menjadikannya sebagai pegangan kita, sebagai lentera penerang jalan kita di dalam kita menelusuri langkah-langkah kehidupan yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini dan esok, sampai nanti pada akhir perjalanan ini. Semoga kita dikembalikan kepada Allah dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni dosa dan kesalahan kita, kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita semuanya, dan kita pun sukacita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula sepenuh hati di dalam kesendirian, apalagi di dalam kebersamaan seperti ini. Mari bersama-sama kita hantarkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Betapa dari seluruh sisi kehidupannya hanyalah sebuah pembelajaran dan keteladanan yang kita dapatkan. Dan sebagaimana Allah telah menetapkan dan menyampaikan kepada kita semuanya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka sesungguhnya keteladanan yang baik itu telah terdapat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan utama di dalam kita menjalani kehidupan ini, maka mudah-mudahan Allah hadirkan kebahagiaan dan kesabaran, keikhlasan di dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita berbicara mengenai masalah ujian, apakah tidak ringan sesungguhnya ujian yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Namun Rasulullah tetap sabar menghadapinya, dikarenakan Rasulullah mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, secara langsung mendapatkan ayat-ayatnya, dan Allah pun telah menegaskan sebagaimana selalu kita bacakan di dalam forum ini, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah telah menyampaikan kepada kita semuanya sebagaimana kita dapati dalam surah Al-Mulk itu, bahwa ujian itu adalah merupakan sebuah keniscayaan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Apakah ada celah waktu di dalam kehidupan ini, melainkan hanya ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujian itu, apakah bentuk ujian yang kita anggap merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, ataukah ujian yang kita anggap bahwa sebuah duka dan nestapa di dalam kehidupan ini. Namun apabila kita benar-benar menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dan teladan bagi kita semuanya, mari bersama-sama kita merenungkan di dalam diri, seberat apakah ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan ini dibandingkan dengan ujian yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah, adalah pemimpin para nabi dan rasul. Rasulullah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah mencintai dan taat kepada Allah luar biasa. Karenanya lah dijadikan contoh dan teladanan bagi seluruh umat manusia. Maka apabila kita merasa tidak puas di dalam kehidupan ini, merasa begitu berat di dalam menjalani, apakah duka fisik ataukah duka batin, coba bersama-sama kita melihat kiri dan kanan kita. Apakah hanya kita yang mendapatkan ujian, atau boleh jadi sesungguhnya orang-orang lain yang berada di seputar kita menghadapi ujian lebih berat dalam situasi kehidupan yang dihadapinya. Namun kalau seandainya pun kita beribadah diri dan menganggap bahwa kitalah manusia yang paling menderita di dalam kehidupan ini, maka cobalah lihat pada diri Nabi Muhammad SAW ataupun para nabi dan rasul yang selalu kita baca dan kita cermati bagaimana perjalanan kehidupannya yang Allah hantarkan untuk kita semuanya di dalam ayat-ayat yang kita baca setiap pagi ini.
Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita merunduk dan memperhatikan ke dalam diri, bahwa tidak seberapa sesungguhnya ujian yang telah Allah hadirkan bagi kita semuanya, seandainya kita memiliki keistiqomahan dan kekuatan dalam iman dan Islam kita, yakin bahwa sesungguhnya di balik setiap ujian yang Allah berikan bagi kita semuanya adalah merupakan cara Allah untuk menempa agar diri kita menjadi lebih kuat, lebih baik, dan di balik setiap kesulitan yang kita dapati, Allah telah menyampaikan dan menjanjikan bagi kita semuanya, fa inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya di balik satu kesulitan yang Allah hadirkan bersama kita, maka Allah bukakan pintu-pintu kemudahan bagi kita semuanya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kesabaran dan keikhlasan menyongsong atas apa yang Allah janjikan itu. Tentunya kita akan mendapatkan segala apa yang Allah janjikan, asal kita benar-benar ikhlas dan melaksanakan segala sesuatu dengan cara penyikapan yang terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kita menambah hazanah pengetahuan kita, dan semoga Allah pun berikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya, dan semoga kita bisa mempraktekkan keteladanan yang telah dihadirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hadis ingin sekali saya membacakannya untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua tentunya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an telah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, celakalah pengabdi dinar, dirham, dan pakaian. Jika diberi merasa puas, tetapi jika belum diberi tidak pernah merasa puas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini sahih menurut Syekh Nasir bin Al-Albani. Hadis berikutnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang kedua pundaknya lalu bersabda, jalanilah hidup di dunia ini seolah-olah kamu adalah orang yang paling asing atau seorang pengembara. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu selalu berpesan, jika engkau berada di petang hari, jangan sampai menunggu kedatangan waktu pagi. Ambillah kesempatan dari masa sehatmu untuk bekal masa sakitmu, dan dari masa hidupmu untuk bekal matimu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sahih menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Begitupun kita bisa mendapati dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa di suatu hari ia dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas unta kendaraannya. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, peliharalah ajaran Allah, niscaya Dia akan balas memeliharamu. Dan ingatlah Allah, niscaya engkau akan menjumpainya di hadapanmu. Jika engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang menilainya kalau tidak hasan berarti sahih. Hadis ini sahih menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dan terakhir saya ingin membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Sahal ibnu Sa'ad. Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu telah menceritakan seorang lelaki datang menghadap kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika kulakukan, niscaya Allah akan menyukaiku dan manusia pun akan menyenangiku. Maka beliau menjawab, berzuhudlah terhadap duniawi, niscaya Allah akan menyukaimu, dan berzuhudlah terhadap apa yang dimiliki orang lain, niscaya mereka akan menyukaimu. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibnu Waqqas radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bertakwa, merasa berkecukupan, lagi tidak menonjolkan dirinya. Hadis diriwayatkan oleh
Imam Muslim. Hadis ini sahih menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pada pagi hari ini dapat bersama-sama kita membaca dan mendengarkan hadis dari apa yang telah disampaikan atau apa yang telah diperbuat ataupun yang disetujui ataupun dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Maka dari apa yang kita dapati terutama dalam penyampaian hadis terakhir, Bapak Ibu sekalian, maka salah satu kunci dan bahkan merupakan kunci utama untuk kita mendapatkan kesukaan, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan manusia, maka kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya di dalam menetapkan dan memilih cara penyikapan terbaik terhadap situasi dan kondisi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kembali bersama-sama kita sepenuh hati menyampaikan terima kasih, penghargaan, dan penghormatan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus kita melaksanakan atas apa yang telah disampaikan, diperintahkan, dan dihimbau oleh Allah untuk kita menyampaikannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk terus menyampaikan salawat dan salam kepadanya di dalam kebersamaan seperti ini ataupun di dalam kesendirian kita semuanya. Apabila kita terasa berat, Bapak Ibu sekalian, di dalam menjalani kehidupan ini, dan boleh jadi beratnya kehidupan ini, boleh jadi sampai dengan membuat kita menitik air mata di dalam menjalaninya. Maka melalui permohonan kepada Allah agar Allah menghadirkan cinta yang semakin membara kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama-sama kita menelisik di dalam diri. Berapa kali kita menangis karena persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, dan berapa kali pula kita telah menitikkan air mata sebagai ekspresi rindu kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, berjuang kita Bapak Ibu sekalian, tidak menangis kita menghadapi ujian di dalam kehidupan ini. Menangislah ketika kita merasakan bahwa masih jauh sekali rasanya kedekatan hati dan batiniah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah menghadirkan cinta yang semakin mendalam, dan semoga kita dihadirkan pada saat nanti kita dibangkitkan di hari akhirat nanti, berada dalam barisan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhimpun dan mendapatkan syafaatnya atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita berkhidmat kita di dalam forum ini untuk bersama-sama kita mengisi segala kekurangan ataupun kekosongan dari apa yang telah kita lakukan kepada ayah dan ibu kita, yang tidak akan mungkin kita bisa menghitung atas apa yang telah dilakukannya kepada kita. Boleh jadi selama ini kita hanya bisa melihat dan menghargai dari apa yang telah mereka lakukan, kalau seandainya kita menganggap bahwa hal itu baik bagi kita. Padahal betapa bodohnya kita sesungguhnya. Boleh jadi ketika kita masih kanak-kanak atau remaja dulu, kita menganggap bahwa mereka banyak sekali melarang kita, seakan-akan mereka tidak baik kepada kita. Padahal sesungguhnya dari apa yang diperintahkannya dan dari apa yang dilarangnya untuk kita melakukan di dalam kehidupan kita, semuanya itu adalah merupakan ekspresi cinta dan kasih sayangnya kepada kita semua. Dalam berbicaranya, dalam diamnya, seluruhnya hanya mengalirkan cinta kepada putra-putrinya dan anak dan keturunannya. Maka pada pagi hari ini kembali Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah. Semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Semoga Allah lapangkan kuburnya. Semoga Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan baginya.
Dan apabila berat terasa bagi keduanya di dalam menjalani kehidupannya, terutama di dalam membimbing dan membesarkan kita, maka semoga Allah ganti semuanya itu dengan kebahagiaan di alam kuburnya. Allah hadirkan taman-taman surga baginya, yang menghadirkan kebahagiaan tiada tara yang tidak pernah didapatkannya dalam perjalanan kehidupannya. Sampai nanti semoga Allah bangkitkan ayah dan ibu yang selalu kita rindukan di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih berikan kesempatan untuk melanjutkan perjalanan kehidupannya dalam usia senjanya. Bersama-sama kita berdoa terutama untuk diri kita sendiri. Semoga diberikan keistiqomahan, kesabaran untuk menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Bahwa sesungguhnya pada hakikatnya semakin terbatas kesempatan yang Allah berikan di dalam berinteraksi dengan keduanya. Sampai nanti suatu hari salah satu dari mereka akan kembali kepada Allah. Maka semoga kita tidak menjadi orang yang merugi, tidak menjadi orang yang menyesal di belakang hari. Dan mari bersama-sama manfaatkan kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki keduanya atau salah satu di antaranya. Lakukanlah yang terbaik, penuh keikhlasan, kesabaran, bahagiakanlah mereka, gembirakanlah mereka. Ridho Allah terdapat pada keridhoan kedua orang tua. Dan bagi kita Bapak Ibu sekalian yang telah ditinggalkan oleh dan ibu kita menyadari benar bahwa sesungguhnya setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita adalah merupakan kebahagiaan untuk kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau seandainya kalian berbuat baik, maka kebaikan itu adalah kebaikan untuk dirimu sendiri. Dan sesungguhnya kebaikan kepada orang tua boleh jadi tidak berharap semuanya itu. Namun ketika kita bisa melakukan yang terbaik, maka sesungguhnya hal itulah yang akan membahagiakan bagi kita semuanya ketika nanti mereka telah tiada. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya kita melakukan yang tidak baik atau tidak menempatkan pada tempatnya, maka hal itulah sesungguhnya yang berpotensi untuk menimbulkan duka dan penyesalan di dalam diri. Bersama-sama kita mengantarkan doa di pagi hari ini. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan bersama-sama pula kita mendoakan Bapak Ibu sekalian untuk suami atau istri, anak-anak kita dan keturunan kita semuanya, dikarenakan Allah memberikan amanah kepada kita semuanya untuk semuanya ini. Dan bersama-sama ibu sekalian kita memohon kepada Allah dan mengaku di hadapan Allah bahwa betapa terbatasnya atas apa yang bisa kita lakukan. Namun kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan keberkahan, dibukakan pintu rahmatnya untuk kita, untuk suami atau istri kita dan seluruh anak dan keturunan kita semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersama-sama pula kita saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya dan berupaya kita mentautkan hati kita dengan cinta semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah mengetahui Bapak Ibu sekalian ketika kita berada pada sebuah forum, doa siapakah yang diijabahkan oleh Allah untuk kita semuanya. Dan sesungguhnya Bapak dan Ibu, kita tidak pernah mengetahui amalan apa yang kita lakukan ini yang akan menghantarkan dibukakannya pintu rahmat, barokah dan ridho Allah untuk kita semuanya. Maka sekecil apapun dalam pandangan manusia, sepanjang kita meyakini bahwa hal itu adalah kebaikan, bersama-sama kita lakukan saja Bapak dan Ibu. Sekecil apapun yang bisa kita buat, termasuk untuk saudara-saudara kita walaupun kita tidak pernah berjumpa antara satu dengan yang lainnya. Maka media terbaik yang bisa kita hantarkan adalah saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Siapa tahu Bapak Ibu sekalian ketika kita menghantarkan doa, ternyata Allah mengijabahkannya dan Allah mengabulkannya. Dan ketika doa-doa yang kita hantarkan, mengantarkan seseorang itu di dalam kebaikan, dan kemudian Allah mengizinkannya,
Bukankah pada setiap kebaikan yang dilakukannya, Allah pun akan alirkan pahalanya kepada kita semuanya. Namun terlepas dari itu semuanya, Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan lagi, in ahsantum li anfusikum. Kalau saat ini kita berbuat baik, maka pada akhirnya kebaikan itu akan terpulang kepada diri kita sendiri, termasuk di dalam kita mendoakan saudara-saudara kita semuanya. Dan pada pagi hari ini kembali kita mendoakan kepada Bapak dan Ibu, para peserta ngaji bareng online, atau kita sendiri yang tengah mendapatkan ujian dari Allah, apapun bentuk ujiannya, maka tidak ada ujian yang berat, melainkan hanya apabila kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kesabaran bagi kita semuanya. Innallaha ma'as sabirin. Kalau sana kita bisa menghadirkan kesabaran di dalam hidup ini hanya semata karena Allah, bukankah Allah akan menyertai kita semuanya? Dan khususnya pada pagi hari ini sama-sama kita mendoakan untuk cucunda tercinta dari Ibu Eti Tofiani, yaitu untuk cucunda Andara Dwi Rahmat yang dalam keadaan sakit sekarang ini. Sama-sama kita mendoakan Ibu. Semoga Andara Dwi Rahmat, Allah sehatkan sakitnya, Allah sembuhkan, Allah hadirkan keceriaan kembali di dalam kehidupannya, sehingga menghadirkan keceriaan dan kebahagiaan pula di dalam keluarganya. Begitupun untuk anak dan cucu dari kita semuanya yang berada dalam forum ini, apabila yang tengah menderita sakit pada saat ini, ataupun kita menghadapi ujian-ujian lainnya, semoga Allah ringankan dan Allah berikan kesabaran dan keistiqomahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengawali dengan membaca ayat ke-49 dari surah Hud, sampai nanti insya Allah kita akan membacanya sampai dengan ayat ke-52. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kebahagiaan di dalam kita melantunkan, membaca, menyimak, serta mendengarkan ayat-ayat ini. Dan semoga Allah berikan pula kemudahan bagi kita untuk dapat memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Dan semoga kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuk, hidayah, dan inayah darinya. Dan insya Allah pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan menghadirkan di dalam acara beranda kita untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman kehidupan kita dengan mendengarkan sharing yang disampaikan oleh sahabat saya Bapak Jimmy Gani. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah berikan kemudahan beliau untuk berhadir dalam forum ini dan menyampaikan pengalaman-pengalaman kehidupannya, dan mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan kita bisa bersama-sama memetik hikmah di dalamnya. Dan baiklah, dengan seluruh harapan dan pinta yang telah kita hadirkan dalam forum ini, bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita meyakini bahwa Allah akan mendengarkan dan mengabulkan serta memberikan terbaik dari apa yang kita minta. Dan untuk itu bersama-sama sepenuh hati kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك.
min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. فاصبر إن العاقبة للمتقين. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. وإلى عاد أخاهم هودا Wa ila adin akhahum huda. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. إن أنتم إلا مفترون. In antum illa muftarun. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. إن أجري إلا على الذي فطرني. In ajriya illa ala alladhi fatarani. أفلا تعقلون. Afala ta'qilun. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا. Wa ya qaumi istaghfiru. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu. ويا قوم استغفروا
ربكم ثم توبوا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا 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 ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين 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 صدق الله العظيم Sadaqallahul azim.